Di sini pertemuan pertama dalam mata kuliah bisnis digital. Nah, seperti biasa di pertemuan pertama itu Bapak akan jelaskan lebih dulu tentang aturan ya, aturan selama mengikuti perkuliahan mata kuliah ini. Kemudian dijelaskan juga nanti penilaiannya seperti apa dan materi yang akan disajikan disampaikan selama 14 kali pertemuan gitu ya, melalui RPS. RPS kan rencana pembelajaran dalam satu semester untuk mata kuliah tersebut gitu ya. Nah, di sini disajikan tadi untuk aturan tadi seperti Bapak sudah sampaikan, yaitu aturan itu Anda perhatikan komponen nilai ya. Kemudian Anda mungkin selama Anda masuk mengikuti itu jangan sampai telat Anda 15 menit ya, 15 menit. Karena 15 lewat dari 15 menit Anda boleh masuk tapi tidak absen gitu aja ya. Nah, untuk menegakkan kedisiplinan Anda ya di situ. Kemudian untuk penilaian itu mungkin seperti dosen lainnya ada 4 komponen nilai kan. Ada tugas, kuis, absensi, UTS dan UAS. Ada 5 ya, ada 5 penilaian di situ. Masing-masing punya bobot ya, bobot presentasi masing-masing sendiri-sendiri. Nah, itu kemudian untuk materi. Materi di situ disajikan dalam bentuk RPS ya. RPS itu di sini Bapak sajikan. Nah, RPS itu kan rencana pembelajaran dalam satu semester. Jadi materi apa saja yang akan disampaikan dalam 14 kali pertemuan ya. Jadi itu diuraikan pertemuan pertama itu membahas tentang apa, kemudian pertemuan kedua sampai 14 kali pertemuan gitu ya. Nah, itu RPS. Nah, sebentar Bapak tampilkan mungkin RPS, tapi takutnya hilang nih recordingnya. Bentar ya, Bapak tampilkan. Ya, di situ Bapak sudah tampilkan rencana pembelajaran satu semester RPS dari materi mata kuliah bisnis digital. Nah, di situ dijelaskan kan dalam RPS itu adalah materi apa saja yang akan disampaikan dalam satu semester selama 14 kali pertemuan ya. Jadi mungkin Anda udah paham lah ya itu ya tentang RPS itu. Nah, selain materi yang itu juga ditampilkan buku-buku referensinya ya yang bisa Anda gunakan nanti seandainya misalkan Anda ingin memperdalam lebih jauh gitu ya. Karena keterbatasan waktu di kelas gitu ya. Jadi Anda bisa mencarinya di perpustakaan kan buku referensinya gitu ya. Tetapi walaupun demikian nanti ada modul juga ya yang Bapak share yang Bapak kasihkan kepada Anda. Seandainya Anda misalkan lupa lagi penjelasan apa yang disampaikan oleh Bapak di kelas gitu ya. Nanti di share modul ya. Modul tolong dibaca lagi nanti untuk persiapan ujian. Gitu mungkin ya. Nah, kemudian itu tentang RPS. Kemudian ada pertanyaan sampai sini. Silakan ada yang mau tanyakan. Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Bapak akan menjelaskan dari materi pertemuan pertama ya. Materi pertemuan pertama itu adalah tentang introduction ya. Introduction to digital business. Karena kan ini merupakan pertemuan pertama. Jadi perlu dijelaskan pendahuluannya dulu ya. Nah, kemudian di sini jelaskan dalam pertemuan pertama itu untuk apa sih mahasiswa mempelajari diberikan mata kuliah digital bisnis. Ya, seperti Anda ketahui bahwa saat sekarang kan bisnis itu kan memegang peranan penting ya dalam perekonomian dimanapun gitu ya. Nah, di sini kan di mana tetapi di sini namanya digital bisnis itu menggabungkan antara bisnis dengan penggunaan teknologi. Seperti Anda ketahui bahwa perkembangan teknologi saat ini kan begitu pesatnya ya, sehingga bisnis itu memanfaatkan adanya perkembangan teknologi tadi untuk melakukan kegiatan bisnis.
Sehingga makanya di situ digital bisnis itu ada dua kata kan, digital dan bisnis. Gitu ya. Nah, jelas saja dengan penggunaan penerapan teknologi ke dalam kegiatan bisnis itu akan menguntungkan kan bagi kedua belah pihak. Ya kan, berkaitan dengan bisnis kan berkaitan dengan pasar, market. Sementara market itu kan ada dua ya, yaitu supply dan demand, yaitu pembeli dan penjual. Nah, yang diuntungkan dengan penggunaan digital di sini adalah tidak hanya bagi penjual atau perusahaan, tetapi juga diuntungkan dari segi konsumennya ya. Nah, itu ya. Nah, diuntungkan dari segi penjualnya adalah di mana perusahaan itu mempunyai kesempatan untuk melakukan ekspansi atau pengembangan atau memperluas market share pangsa pasar gitu ya dengan adanya digital ini. Yang dimaksud digital ini adalah perkembangan teknologi khususnya penggunaan internet ya. Sementara Anda tahulah bahwa internet itu merupakan jaringan global kan yang sangat luas lagi kan, no limit, no boundaries, tanpa batas dan penghalang gitu ya. Sehingga perusahaan itu diuntungkan dengan adanya penggunaan internet ini kan yang tadi Bapak sebutkan, yaitu bisa memperluas pangsa pasar, market share kan. Yang kedua, itu bisa menjaring konsumen sebanyak mungkin kan. Sehingga perusahaan itu mempunyai peluang untuk menjaring konsumen sebanyak mungkin dari situ sehingga profit bisa maksimum ya, profit keuntungan karena itu bisa menjaring konsumen sebanyak mungkin sehingga barang produk yang ditawarkan itu semakin banyak laku terjual gitu kan, sehingga profit bisa maksimum gitu ya, bisa meningkat. Itu yang diuntungkan. Selain itu juga bisa perusahaan itu diuntungkan karena efisiensi. Nah, itu segi produsen mungkin ya, segi supplier. Nah, sementara segi konsumen diuntungkan dengan adanya bisnis digital itu tidak harus bertemu kan dengan dia harus pergi ke suatu toko gitu ya untuk membeli sesuatu. Nah, bisa melakukan transaksi dimanapun, ini kan anywhere, anytime gitu kan, dimanapun ya. Nah, itu kemudian selain itu punya banyak pilihan si konsumen kan dengan adanya bisnis digital. Nah, mungkin saja harganya lebih murah kan, jadi low price gitu kan dengan adanya bisnis digital itu. Jadi sama-sama diuntungkan antara perusahaan dengan konsumen gitu kan. Nah, itu ya. Jadi makanya di sini supaya memberikan pemahaman buat mahasiswa dengan adanya mata kuliah ini bisnis digital ini gitu ya. Itulah alasannya kenapa diberikan mata kuliah ini. Ya, tadi kan Bapak udah sebutkan menyinggung tentang internet. Di sini kan jadi bisnis digital itu tidak terlepas dari penggunaan internet sendiri kan. Internet itu kan tadi kan jaringan Bapak udah jelaskan, itu jaringan luas, jaringan global ya kan. Bisa menembus batas wilayah negara suatu no limit, no boundaries tadi kan, tanpa penghalang tadi ya. Nah, gitu ya. Nah, itu internet. Jadi medianya memang web kan. Web itu yaitu berbasis internet gitu ya. Nah, kemudian di sini dijelaskan juga Bapak ngambil dari beberapa sumber. Oleh karena ini pertemuan pertama, jadi dijelaskan dulu definisi tentang bisnis digital. Nah, Bapak ambil dari beberapa referensi buku ya, buku referensi. Nah, yang pertama itu dari Dev ya. Dev itu mendefinisikan bahwa bisnis digital itu adalah bagaimana bisnis menerapkan teknologi dan media digital untuk meningkatkan daya saing organisasi. Kan itu menurut Dev. Kemudian ada lagi menurut yang lainnya itu sehingga apa? Dengan adanya bisnis digital itu merupakan transformasi proses bisnis, yaitu ke dalam suatu penggunaan teknologi tadi kan. Nah, sehingga muncul perkembangan sosial media kan, media berbasis aplikasi internet ya, yang dimana media sosial tadi kan bisa dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan bisnis di situ ya, entah itu bisa melakukan marketing pemasarannya, bisa melakukan salesnya, penjualannya gitu ya. Nah itu, nah kemudian berikutnya yaitu tadi Bapak singgung ya, di mana di internet itu berkembang adanya suatu media sosial. Nah, sehingga dengan media sosial tadi bisa dimanfaatkan untuk pemasaran. Makanya kan ada yang kita sebut digital marketing ya kan, timbul yaitu kesempatan perusahaan untuk bisa memasarkan produknya ya kan,
melalui media sosial gitu ya, media sosial macam-macam di situ ya. Nah, kemudian media sosial itu kan juga macam-macam, ada social networking, social knowledge, social sharing, social news, social streaming dan sebagainya. Nah, itulah yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan, baik oleh perusahaan maupun oleh konsumen masyarakat kan. Nah, oke ya. Nah, di sini perlu Anda ketahui, mungkin Anda pernah dengar adanya e-commerce ya. Jadi Anda jangan salah pemahaman bahwa antara digital bisnis dengan bisnis digital atau dengan e-commerce itu sesuatu yang beda, ya kan? Nah, di sini kalau e-commerce itu ibaratkan salesnya lah. Sales itu artinya dia perusahaan bagaimana dia bisa menjual produk langsung pada konsumen gitu kan. Hanya sebatas itu, melakukan transaksi antara buyers dengan sellers kan, Anda penjual dengan pembeli, itu e-commerce ya. Nah, itu mungkin ya, jadi skopnya, cakupannya tidak terlalu luas pengertian e-commerce sendiri. Sementara digital bisnis itu kan luas sekali, sehingga e-commerce itu merupakan bagian dari bisnis digital. Nah, bisnis digital itu kan luas, contohnya bagaimana pendistribusian barang, bagaimana hubungan dengan mitra bisnis, bagaimana dia supply chains-nya, ya kan, rantai pasoknya dari hulu ke hilir itu kan. Jadi lebih luas di sini digital bisnis pembahasannya ya, cakupannya, skopnya gitu ya, dibanding dengan e-commerce. Itu ya mungkin untuk memberikan gambaran perbedaan antara e-commerce dengan bisnis digital gitu ya. Nah, kemudian tadi sudah disinggung sebetulnya ya kan, bisnis digital itu apa sih situ kan. Nah, itu lebih luas daripada e-commerce tadi Bapak udah sebutkan. Jadi bisnis digital kan how business apply digital technology and media to improve the competitiveness of their organization through optimizing internal process with online and traditional channel to market and supply. Jadi intinya tadi Bapak sebutkan di awal kan, yaitu penggunaan dari teknologi media untuk mengimprove ya kan, daya saing, competitiveness ya. Nah, ini bicara masalah competitiveness, di mana perusahaan yang tidak memanfaatkan atau tidak menggunakan teknologi saat sekarang udah tidak punya daya saing, karena kan teknologi itu bicara masalah competitiveness ya kan, daya saing. Nah, coba Anda bisa lihatlah sekarang contohnya dalam industri perbankan kan, bank yang besar itu pasti syarat dengan teknologinya, dominan teknologinya. Sementara bank yang tidak menggunakan teknologi, contohnya bank pasar, BPR, itu tidak punya daya saing. Makanya di sini perusahaan, khususnya perusahaan bisnis yang menjual produk itu mau nggak mau harus dia penggunaan teknologi di situ, ya kan? Karena tadi Bapak sebutkan bahwa bicara teknologi itu bicara masalah competitiveness, daya saing gitu ya. Nah, itu ya mungkin ya. Makanya perusahaan-perusahaan besar itu yang menghasilkan produk, contohnya Unilever, kan P&G, itu kan dia benar-benar dia memanfaatkan adanya teknologi gitu ya untuk melakukan bisnisnya. Nah, sehingga mereka bisa besar kan, jadi big company gitu kan, tumbuh jadi besar gitu ya, karena memang didukung oleh teknologi sendiri gitu kan. Beda dengan perusahaan yang kecil yang tidak menggunakan teknologi, itu selamanya dia tidak punya daya saing gitu. Oke ya. Nah, itu kan makanya tadi Bapak sebutkan bahwa digital business itu merupakan transformasi di kegiatan bisnis melalui teknologi tadi. Oke. Nah, itu ya mungkin ya. Gitu. Kemudian berikutnya, nah, di sini kan ada kata bisnis sendiri. Bisnis sendiri itu kan apa? Yaitu suatu usaha, baik itu usaha individu, kelompok, organisasi yang terorganisir ya, terorganisir untuk menghasilkan dan menjual produk. Produk itu ada dua kan, good and service kan. Nah, untuk mendapatkan keuntungan. Jelas di sini perusahaan itu kan adalah merupakan perusahaan yang profit motif kan, yang bisa mencari keuntungan. Nah, timbulnya bisnis itu kan karena ada konsumen itu adalah membutuhkan, ada need and wants kan, adanya keinginan dan kebutuhan.
Nah, siapa yang memenuhi keinginan kebutuhan masyarakat atau konsumen adalah makanya timbul perusahaan yang menghasilkan produk. Nah, produk itulah yang bisa memenuhi kebutuhan keinginan tadi masyarakat atau konsumen gitu ya. Nah, tetapi kan namanya bisnis kan tidak semata-mata hanya untuk memberikan pemenuhan ya kebutuhan dan keinginan masyarakat, tapi dia situ ada mencari keuntungan, profit motif gitu kan. Ya, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ini pertemuan pertama, jadi masih introduction ya, masih pendahuluan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, berarti nanti kita akan membahas kembali di pertemuan kedua ya, yang mendalam. Kalau begitu Bapak izin live sampai sini saja dulu, sampai ketemu minggu depan.